wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, kemarin kamu udah dengerin kan dan juga udah nonton episode 1 dari Kebun Raya Bedugul. Sekarang kita lanjutin yuk ngobrolnya soal Kebun Raya Bedugul. Kamu pasti penasaran banget kan di sini ada apaan lagi? Oke, jadi setelah menelusuri jejak konservasi dan keindahan flora di Kebun Raya Bedugul, kisahnya belum selesai ya. Justru di sini nih ceritanya berkembang. Menuju sisi lain dari Kebun Raya yang sering banget luput dari sorotan karena tempat ini nggak cuma menghidupkan alam, tapi juga menyentuh kehidupan batin siapapun yang datang dengan hati terbuka. Salah satu hal yang paling menarik untuk diselami adalah ritme keheningan di Kebun Raya Bedugul. Gak kayak tempat wisata ramai lainnya di Bali, di sini tuh suara alamnya lebih lantang dari deru kendaraan. Dedaunan yang bergesekan ketiup sama angin, terus ada cicit burung di kejauhan, dan juga pastinya langkah kaki orang-orang yang datang di tanah lembab semuanya tuh menciptakan simfoni alam yang memeluk jiwa loh. Banyak banget pengunjung yang datang cuma buat berjalan tanpa tujuan yang pasti. Loh, kok sama kayak waktu tim Wake Up Call datang ke sini kayak jalan aja gitu tanpa ada tujuannya? Biasanya sih orang-orang jadi nyusurin jalan setapak, membiarkan dirinya tersesat di rimbunnya pohon. Terus di sini nih, Kebun Raya Bedugul menunjukkan kemampuannya untuk menyembuhkan siapapun. Jadi tiap detiknya dalam keheningan tuh seolah bawa nafas yang baru, ngebebasin pikiran kamu dari beban kota dan juga rutinitas. Salah satu area yang sangat populer bagi mereka yang mencari refleksi adalah jalur meditasi. Jadi di sana tuh ada bangku-bangku kayu sederhana yang diletakin di hutan. Gak jarang orang tuh cuma duduk diam aja berjam-jam, cuma buat menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri. Kalau di sini tuh emang nggak usah heran ya, karena jaringan internetnya nggak terlalu kuat di sini. Yang kuat tuh ini, koneksi antara hati sama semesta. Jadi sementara itu anak-anak bisa menemukan dunia kecil mereka di antara taman bunga, pohon besar, bisa lari-larian, ketawa, dan main sambil belajar mengenali alam. Gak ada layar gadgetnya yang dibutuhin buat menarik perhatian mereka di sini. Kebun raya ini dengan cara yang halus tapi kuat, ngembaliin anak ke alam yang seharusnya jadi guru pertamanya. Salah satu kegiatan favorit keluarga adalah ngasih makan ikan di kolam alami. Jadi latar belakangnya tuh kan pegunungan, terus ada semilir angin yang nunjukin. Momen kecil kayak gini jadi kenangan manis yang buat dilupain gak sih? Makanya pas banget Kebun Raya Bedugul ini kalau buat liburan sama keluarga kamu. Di balik setiap jalur pejalan kaki tersembunyi cerita ilmiah yang luar biasa. Jadi Kebun Raya ini menyimpan herbarium. Tempat di mana spesimen tanaman dikoleksi, dikeringin, dan disimpan sebagai referensi ilmiah. Di sini nih ilmu pengetahuan tumbuh diam-diam seperti akar yang bekerja di bawah tanah tanpa terlihat tapi menopang segalanya. Anyway, kemarin kamu udah lihat kan di sini tuh kayak Jurassic Park karena ada dinosaurusnya gitu. Nah, patung dari dinosaurusnya itu menyimpan ternyata tanaman yang nggak boleh kita pegang sama sekali ya. Ini bisa jadi ya salah satu cara mereka untuk melindungi tanaman-tanaman yang emang nggak boleh dipegang sama tangan kita nih. Takutnya kan rusak atau hilang atau mungkin dipetik atau gimana, kita gak ada yang tahu ya. Nah, gak cuma itu aja, Kebun Raya ini juga jadi pelatihan loh, tempat pelatihan untuk petani lokal dalam mengenali tanaman langka dan cara bertani dari kelanjutannya.
Ilmu dari kebun ini nggak tinggal diam dalam pagar aja, tapi mengalir ke masyarakat sekitar dan ada simbiosis indah antara konservasi dan kehidupan sehari-hari yang berjalan berdampingan. Pengelola kebun raya juga bekerja tanpa lelah menjaga ekosistem tetap alami. Mereka tuh bukan cuma sekedar staf aja, tapi mereka juga penjaga warisan hayati yang paham nih. Kalau satu tanaman yang tumbang bisa ganggu keseimbangan yang udah terbangun selama puluhan tahun. Setiap helai rumput dan daun di sini dirawat seperti bagian dari sejarah besar yang hidup. Salah satu program andalan yang mulai banyak dapetin perhatian adalah adopsi pohon. Jadi melalui program ini siapapun tuh bisa ikut kontribusi loh dalam pelestarian alam dengan cara menanam dan memberi nama untuk pohon yang mereka sponsori. Kalau buat banyak orang ini bentuk cinta paling konkret di bumi ya. Keindahan kebun raya Bedugul ini juga kelihatan nih pas musim hujan tiba, karena waktu tim couple datang ke sini ini tuh lagi hujan tahu. Apalagi kamu kalau misalnya datang ke sini bisa lihat ada patung Saraswati yang berdiri. Ini adalah Dewi Ilmu Pengetahuan dan Kebijaksanaan dalam kepercayaan Hindu. Patung ini bukan cuma sekedar ornamen aja, tapi juga simbol kalau ilmu dan alam berjalan beriringan. Nah, kalau kamu datang ke sini, kamu tuh pasti juga amazed deh sama pohon-pohon pinus. Apalagi kalau misalnya kamu datangnya sore-sore nih kayak tim wake up call. Jadi kamu bakalan bisa lihat di sini tuh pohon-pohon pinusnya bagus banget dan instagramable banget buat kamu foto-foto. Kalau misalnya udah malam ini agak beda ya, makanya tim wake up call juga nggak berani nih di sini sampai malam. Anyway, untuk jam operasionalnya sendiri di Kebun Raya Bedugul ini kamu inget-inget ya, cuma bisa sampai jam 4 sore aja untuk masuknya. Dan kalau kamu ada di dalam sini, ya boleh sih lebih dari itu, tapi diusahakan ya kamu cepetan keluar, jangan sampai kemalaman di dalam. Kalau buat para seniman sih tempat ini bukan cuma sumber inspirasi tapi juga ruang spiritual ya. Banyak banget tahu puisi, lukisan, sampai dengan komposisi musik yang lahir dari perenungan yang terjadi di dalam kebun raya ini. Jadi kayak guru ya, yang nggak ngajar dengan kata-kata tapi dengan keteduhan dan ketulusan. Anyway, kita mau nanya nih, spot favorit kamu pas main ke kebun raya Bedugul tuh kemana sih? Apakah ke view danaunya, atau mungkin di dekat patung-patungnya, atau malah di area hutan pinusnya? Atau kamu suka nih duduk-duduk di kursi yang udah disediain di sini? Atau kamu malah suka di shuttle-nya mungkin, karena di sini juga ada fasilitas shuttle-nya loh. Gimana nih Sobat Call Is? Boleh banget kamu jawab di kolom komentar, sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!